kuat, dicatat. Inti. Coba katakan. Ale dongap parhala duduk keluarga sama-sama. Ale dongap parhala duduk keluarga. Tahun ini. Transformasi. Bukan seperti kupu-kupu. Dari telur. Menjadi ulat. Menjadi larva. Menjadi kupu-kupu. Transformasi. Coba kita pegang hatinya. Hei sahabat. Transformasi dimulai dari hati yang terdalam. Nampak dalam pikiran. Coba pegang kepala semua dalam pikiran. Hai sahabat, keluarga dan perhalado sama statusnya hari ini ya. Sama-sama perhalado hari ini kan bang? Iya. Sepakat ya? Iya. Coba katakan, hai sahabat. Kalau perhalado jaga pak kata yang mutuau. Ale keluarga. Molo salah au. Sotung dihumi hoau. Berjumpa doho perhalado. Itu belum bertransformasi ya. Saling bersetanyangan ya. Sepakat ya. Saling mendoakan ya. Coba salaman lagi, salaman. Hai dongan. Molo sermon. Adong di masyarakat. Alana butida ba. Sermon 2 minggu na salpu. Tak kaya beningot to. Benar nggak? Itu bisa dijelaskan. Jadi usul saya mempendeta, ada 5 cara membuat memori jangka panjang. Ada 5. Mulai hari ini silakan ambil pulpen, ambil catatan, kita budayakan. Wasa lupa jamita ala holana dibegi dan disurat. Jadi sampai kapanpun metode berkhotbah kita, mang jemaat itu keluar dari gereja lupa itu khotbah. Karena itu namanya memori jangka pendek. Kalau hanya mendengar, tidak ada interaksi, lupa itu bukan salah dia, metodenya. Pertama, tolong amang setiap orang berbicara ketika sermon, semua dengar dengan serius, mendengar dengan hati. Khotbah pun seperti itu, materi nanti pun seperti itu. Kapan pun seperti itu. Pertama apa? Mendengar dengan serius. Ini banyak prakteknya hari ini ya. Yang kedua, dicatat inti-intinya. Dicatat. Begitu mendengar, dicatat interaksi di dalam kalau dilatih itu. Pasti diingat itu. 5 itu namanya membangun memori jangka panjang, apalagi lakukan. Selamat pagi. Baik, Amang Inang, saya pikir sebagian kita belum kenal. Nama saya adalah Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SPS. Saud artinya jadi, selamat Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah transformasi, inner transformation, inner bukan eksternal ya, dari dalam. Lapisan terdalam itulah yang perlu bergerak kepada pikiran. Nah kemudian saya pendidikannya adalah dari UI. Saya orang pintar dari 46 orang yang terbaik. Karena IPK saya 3,72. Saya terbaik. Salaman dulu. Ale dongan. Puji diri dan hamba mago. Tambah semangat. Tapi karena Tuhan ya, bukan karena kita ya. Kemudian saya Amang biasa keliling Indonesia mengubarkan pelatihan-pelatihan. Jadi basis saya adalah bukan di gereja. Saya sejak 2003 sampai sekarang keliling Indonesia memberikan training etos kerja. Guru saya pasti kenal Bapak dan Ibu Amang dan Inang, namanya Yansen Sinamo. Itu guru besar saya tentang etos kerja, kemudian juga leadership, kemudian juga managerial skill. Saya kira juga gereja perlu juga ini ya. Nanti ada juga pengukuran karakter kita sendiri. Selamat pagi. Saya kliennya itu adalah banyak bank, kemudian juga company. Kalau gereja mulai 2006.
Gereja 2006 karena saya dulu motivator di PAN, Partai Amanat Nasional, keliling Indonesia. Saya berpikir begini, Muslim saja menerima pandangan saya, apalagi Kristen. Muslim saja menerima, apalagi Kristen. Maka saya tawarkanlah waktu itu untuk masuk ke gereja-gereja, memberikan sharing lah ya. Karena saya dibekali abang pendeta dan pendeta, inilah hasilnya. Selamat pagi. Pagi. Coba katakan. Aledongan. Tikiso parhalado ho. Murado makritik. Alai. Tu parhalado ho. Sikritikon doho. Oleh karena itu harus tangguh ya. Anggap kritikan itu masukan ya, tapi kata kuncinya orang Kristen dilarang mengkritik, tapi menawarkan solusi. Di kantor pun jangan kritik bos. Pasal pertama, bos tak pernah salah. Pasal kedua, kalau bos salah, kembali pasal pertama. Artinya dukunglah bos kan itu kan. Kita ada untuk itu. Amanginang, saya sudah menikah. Boru dirajai, boru Raja Sonang, boru Gultom. Jadi kalau ada di sini Amanginang, ada Raja Sonang, Inong pengit tubuh boru Panjaitan, Simatua boru Pardede, Sada do anak dihami buruku paling cantik di dunia ini. Dan abad ini kan, saya sangat sayang dengan dia dan tidak pernah kupukul. Oh iya, coba salaman dulu. Ale dengan tua-tua. Jangan katakan di ujung rotan ada emas. Katakan di ujung cinta kasih ada emas. Ale ama dohon ina. Jangan pernah lebih tinggi harga dirimu daripada cinta kasihmu. Salaman dulu, salaman. Ale dongan. Pikos tuh iba. Hati-hati. Orang tua nggak boleh feodal. Harus lebih besar kasih sayangnya daripada harga dirinya ya. Betul ya? Coba goyang pundaknya. Sadar mahu. Yang lalu biarlah. Mari kita berdiri, kita nyanyi dulu. Boleh gak kencang itunya? Boleh berdiri, anak-anak boleh sambil berdiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh kiri kanan salaman sambil senyum. Salaman. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Amanginang ada modul di situ, boleh diisi dulu ini. Kemudian angket yang kemarin tolong dibagikan satu persatu. Karena kita kan 2 jam, jadi masih ada waktu untuk evaluasi diri ya. Dua-duanya. Setiap orang ya, khususnya orang tua. Iya.
Dua ya, dua ya. Iya, dua. Yang iya. Oke, Amang Inang, yang di atas dulu ya, itu dulu, evaluasi dulu tentang tingkat kebahagiaan hidup. Ya, sudah Amang, biar saya jelaskan. Oh, nama silakan diisi. Amang Inang, boleh diperhatikan saat ini tingkat kepuasan atau kebahagiaan hidup Amang Inang level yang mana, silakan diconteng. Apakah sangat tidak puas? Apakah tidak puas? Apakah cukup puas? Apakah puas atau sangat puas atau sangat bahagia? Yang dialami langsung Amang Inang ya, yang dialami ya, tidak direkayasa. Yang dialami. Yang dialami. Masing-masing nggak boleh niru. Menggambarkan diri kita, itulah nilai yang tertinggi. Itulah nilai yang aktif, dinamis, kemauan keras, tidak mudah menyerah, tegas, percaya diri. Cuman masalahnya kadang-kadang suka one man show. Kurang sabar. Jadi itu perlu diperbaiki tuh ya. Tapi kekuatannya di situ Inang ya. Benar ya? Benar Amang Inang ya? Yang A ya? Oke, yang kedua. Mohon Amang Inang angkat tangan yang A. A. A itu singkatan dari administrator. Dia itu melankolik. Nah, kemudian ciri orang seperti ini adalah laba-laba maskotnya. Amang Inang kalau melihat laba-laba, bikin sarang kan berurutan. Mulai dari tahan dulu. Mutar. Artinya cirinya sistematik, tapi birokratik. Tanpa sadar kadang-kadang terlalu kaku. Tidak salah itu. Boleh kaku kalau menyangkut keuangan, nggak boleh tawar-tawar itu. Itu maksudnya bukan salah, tapi di mana kita seperti itu. Kalau menyangkut keuangan, firman Tuhan harus tegas. Tidak salah, tinggal penggunaannya kan itu kan kita pilih ya. Betul ya? Aledoan. Mola tidak dana. Tamboi semuanya. Tidak dana dope kan? Oke, kita baca apa pemulanya sama-sama. Teliti sama-sama. Teliti. Kedua, mendetail. Tiga, disiplin. Serius, tekun, analitis, cenderung menggunakan nalar. Masuk di akal enggak ya? Oh, sistematik enggak ya? Berurutan enggak ya? Kan itu kan? Itu cirinya. Kemudian juga tertib. Tertib dia.
Sama-sama. Birokratis artinya berurutan, di luar itu salah. Birokratis. Kemudian juga filosofis dan puitis. Puitis. Ale dengan bagian hama di gerejon, bagian keuangan. Bendahara. Oh iya, bendahara. Kenapa? Keuangan itu harus jelas arahnya. Jangan salah gunakan. Jangan atur rebel lah. Kalau B, kalau ada kepanitiaan, kasih dia ketuanya. Kalau ada proyek baru, kasih dia ketuanya. Jalan itu. Itulah keunggulan ini persepsi ya. Jamangnya, kalau ada proyek baru, kasih dia petugas. Dia akan bergerak itu, karena bekerja keras. Kemudian kalau bikin konsep mengatur keuangan, kasih apa? A. Yang ketiga, coba kita baca entrepreneur sama-sama. Kalau 1, 2 itu fokus pada tugas dan gagasan dan juga namanya laporan. Tapi kalau 3, 4 itu dia sebelum berbicara dengan dia perlu apa kabar Amang, apa kabar Inang begitu. Masih ada angka ungu. Itu semua sudah diteliti itu ya. Maka dikatakan di situ orientasi pada gagasan dan fokus pada orang. Kan ada orang nggak suka basa-basi kan? Tapi ada orang suka basa-basi. Maka dengan profil ini tolong teman-temanku mengidentifikasi siapa dia supaya kita masuk ke badannya berkomunikasi dengan tepat kan itu kan? Tapi kalau motivator nggak boleh dipengaruhi, harus mempengaruhi. Namanya motivator kan? Karena sudah ada nilai yang mau ditransfer kan itu kan? Iya dong. Coba kita baca sama-sama. Karya sama-sama. Kreatif, inovatif, spontan, bersemangat, fleksibel, positif, menarik, ekspresif, terbuka, polos, berani risiko, ambisius, penuh emosi. Angkat tangan angkat tangan. Ale dengan angkat tangan ale dengan ale dengan moloon bagian marketing mau. Misalnya begini, ada kepanitiaan kan? Ada kepanitiaan. Kalau mengajukan proposal kasih dia berikan. Itu hubungannya. Kasih dia. Itu hubungannya. Dia kreatif. Bisa mempengaruhi orang. Benar. Jadi supaya teman-teman kalau bikin penelitian, tolong itu sama pendeta dipegang profil orang-orang ini. Nanti dikembalikan itu ya. Iya, dikembalikan. Kan ada gunanya kan? Kan hasil riset hari ini kan? Betul nggak? Cuman yang perlu dijaga, orang-orang begini, hari ini rapat, idenya 3, minggu depan rapat 5 idenya, tapi yang 3 itu belum dilakukan. Jadi orang seperti ini harus dibantu orang P, bekerja keras, itu maksudnya. Ide dari beliau, pelaksana yang lain, itu maksudnya. Iya, ide dari beliau, pelaksana yang lain. Jadi semua berkolaborasi ya. Berkolaborasi, bukan ada yang salah di sini nanya. Semua punya kekuatan, tapi ketepatan menggunakannya yang dibutuhkan. I, angkat tangan I. Ya. Ini pun sama. Kalau kita berbicara dengan beliau, jangan langsung dulu maksud dan tujuan. Berbicara dulu tentang keluarga, angga istilah Jawa ya. Baru apa permintaannya, basa-basi dulu. Tapi basa-basi yang positif kan itu kan. Terboto ada jual mana basa-basi. Cirinya apa? Sama-sama. Cepat akrab, hangat tapi tenang, baik hati, simpati, sabar, konsisten, tulus, luwes, pendamai, teamworker, santai, bahagia. Dan man of feeling artinya dia orang lumba-lumba itu kan cepat akrab. Salaman dulu. Ada dengan sangat bagus. Kalau ada konflik. Cuman masalahnya pelin-pelan. Mengapa pelin-pelan? Nggak enakan orangnya. Itu masalahnya.
tapi intinya pendamai lah ya. Pendamai ya. Nah, sekarang kita sepakat ya? Udah jelas ya? Nah, mulai sekarang tolong saling mengenal. Tolong kasih dulu kertasnya ke seberang. Gantian. Ke seberang ya. Ke seberang. Pegang catatan. Oke, berhadapan-hadapan. Salaman dulu, salaman. Ya. Berdua-dua. Boleh juga. Ya, berdua-dua. Pasang-pasangan ya. Apa yang Amang Inang ingin terapkan dari materi pertama sampai terakhir? Siapakah duluan bercerita? Rambutnya yang lebih panjang. Coba. Apa yang? Ayo. Enggak, berhadapan. Berhadapan. Bukan pegangan. Ini coba. Boleh juga. Berdua-dua. Oke ya. Baik. Rambut yang lebih pendek, coba ceritakan apa yang mau diterapkan dari materi ini untuk diri kita dan juga untuk pelayanan. Dilepas tangannya, cerita aja. 5 menit. 5 menit, silakan ya. Ya. 5 menit, ya. 5 menit. Apa aja? Oke, berdua-dua ya. Gantian ya, berdua. Ayo gantian. 5, 4, 3, 2, 1, gantian ya. Oke, saya cek. Amang, apa yang didapatkan materi ini? 1 kalimat. Mendapatkan pelajaran untuk bekerja keras. Lain Pak. Apa yang didapat dari materi ini yang diterapkan? Ya, kreativitas. Oke, Inang. Lanjut semua. Ya. Sepelayanan ya, Inang. Agak gugup. Ayo, Amang. Teman ya, Amang. Ya, oke. Ya, percaya diri ya. Oke. Mengendalikan emosi. Ya. Inang. Coba pegang kuping. Pendengaran, penglihatan, tindakan, perasaan. Jadi kalau kita di Perhalado di HKB itu Pondok Kelapa yang didengar selalu positif, maka tertanamlah nilai-nilai positif. Kalau yang dilihat interaksi Perhalado damai-damai, maka terekamlah interaksi apa, nilai apa? Damai. Kalau selalu menyenangkan, kita buat suasana, maka dia ada kebahagiaannya. Di rumah pun Amang Inang, kalau selama ini suka ada berdebat, jangan lagi berdebat. Jangan lagi berdebat, ya. Jangan berdebat, karena itu menyakiti. Apalagi kata Amang, wanita adalah pengingat yang luar biasa tentang kata-kata. Oh iya, pengingat yang luar biasa tentang kata-kata. Daya ingatnya luar biasa ya. Betul ya? Katakan, hai sahabat, mulai hari ini, jagalah kalimat agar mengandung kasih karunia. Katakan, berbicara sama-sama sama dengan paku dicabut tetap berbekas atau melalui transformasi. Hujan gerebe, hujan lebat, biji transformasi. Oke, lebih keras. Ya. Katakan, ale dongan. Kiser mon, molo songon nategang, marsiaru tak kamuna.
Oke, ulang. Kita berdiri. Kalau saya katakan selamat pagi, jawabnya pagi apa? Semangat. Oke, selamat pagi, semangat. Selamat siang, kunjungan. Selamat sore. Perhalado dan jemaat dibaharui. Selamat malam. Perhalado dan jemaat bahagia. Kalau saya katakan siapa kita? Perhalado dan keluarga HKBP Pondok Kelapa Naserep Maroha. Siapa kita? Perhalado dan keluarga HKBP Naserep Maroha. Siapa kita? Perhalado dan keluarga HKBP Pondok Kelapa Naserep Maroha. Ale dengan Marete Majorita. Salaman sambil tertawa, ditarik tangannya sambil tertawa, salaman ya. Ayo tarik. Coba katakan, ale dengan. Habis sarapan. Habis senet. Hati-hati. Oksigen. Turun ke bawah. Maka harus banyak gerakan. Tertawa tanpa alasan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Inang, Amang. Kalau Amang dan Inang bicara marah, kekuatannya mempengaruhi hanya 160. Maka kalau kita menegur orang dengan marah, pasti ditolak. Jelas itu. Walaupun benar. Tapi kalau kita dengan nama sejahtera, pengaruhnya 650 energinya. Maka bicara dengan siapapun, walaupun teriak, tapi hatinya damai nanya. Salaman dulu salaman. Aliran. Mau lebar rapon. Jaga kalimatmu. Harus penuh damai sejahtera. Inang, kita selama ini apakah sudah menggunakan apa rasional atau spiritual? Kita tes. Amang Inang mana di antara kedua? Berhasil dahulu, kemudian berbahagia, atau berbahagia dahulu, lalu berhasil? Yang mana? Yang mana? Salaman dulu salaman. Ale dongan. Songon lagak ragu do macam. Kalau orang melayani dengan rasional, berarti mengandalkan utuh-utuh. Cirinya adalah nomor 1. Berhasil dahulu, lalu berbahagia. Dapok jolo, baru ras rohana. Salaman, ali dongan. Dan hoi kan. Hati-hati. Yang benar melayani adalah berbahagia dahulu, baru berhasil. Kalau Amang Inang berbahagia melayani, maragenda, martikin dan segala macam, percayalah energinya dahsyat. Majahatiting juga Inang, unang raus. Jangan sekali dibaca hanya pagi-pagi. Datanglah hari Sabtu malam, karena Amang sekretaris yang mencatat. Ulang-ulang. Biasanya saya studi 7 kali dibaca baru mengerti. Oh iya, kalau kita pelajari hebat harus begitu. Unang tiup ria-ria kan? Unang bolong ria-ria. Salaman. Ale dongan. Mulai sonari. Sotong adong madok. Anak partita. Namar nalaurodo.
Kita do di gereja. Itu benar, tapi jangan pakai kalimat itu untuk merendahkan pendetanya. Tobatlah. Selamat lagi selamat. Ale dengan. Suatu ngadong madok. Ia amanginang pendeta. Adong bala Jona. Hamidang adong. Inang amang upah kita ada di surga ya. Lakukanlah yang terbaik. Mungkin gak dapat pujian, gak apa-apa. Mungkin sudah kita lakukan terbaik, tapi orang mengkritik, doakanlah. Ampunilah dia ya. Belum tentu amanginang yang kita lakukan di gereja itu ada pujian. Pertama, bukan pujian yang kita cari, tapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan ya. Jadi kada ingat keluarga, siapa tahu ada jemaat ngata-ngatain amang waktu markur, merdam hangdok nasida. Oh iya, jangan jadi provokator terganggu ya. Tanya kok namangi gitu ya. Dibikin juga amang, siapa tahu ada inang di sini ya. Harus menjadi apa? Perekat ya. Perekat ya. Tadi kan saya katakan 60.000 kan? Orang cenderung melihat negatifnya, maka perhalado harus tahan menghadapi itu. Milikilah kasih tanpa batas. Karena kasih tak berkesudahan ya. Betul ya? Sepakat ya? Oleh karena itu amang inang, mari kita melayani bahagia dahulu lalu berhasil. Inilah rumus HKBP, inilah rumus Kristen. Kok kita baca? Berbahagia sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa hasilnya? Kekuatannya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah rumus perhalado ya. Kunci sukses. Kunci sukses kan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Aledongan. Sabar hita. Nah sekarang kita masuk kepada transformasi. Transform. Ada yang berkata transformasi seperti kupu-kupu. Metamorfosis dari telur, ular, kepompong, dan juga menjadi kupu-kupu ya. Paulus bukan itu maksudnya, bukan perubahan bentuk fisik, tapi inner transformation. Dari dalam keluar. Dari dalam apa? Keluar ya. Dari dalam apa? Keluar. Mengapa kita harus melakukan transformasi? Manusia biasanya digerakkan dua. Ikut dunia atau ikut Tuhan. Segampar dengan dunia. Coba pegang kepala. Aledongan. Yang segambar dengan dunia, maksudnya dalam melayani, dalam hidupnya dikuasai pikirannya dan kehendak dagingnya. Itu maksudnya. Itu yang segambar dengan dunia. Yang kedua, coba pegang hati. Sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan, selama ini kita dominan dipengaruhi oleh pikiran atau iman kita? Iya, kita sadar itu. Kita mau transformnya, sadarlah, 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 ya. Coba tepuk pundaknya, tepuk pundaknya, sadarlah, 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 sadarlah. Coba, sadarlah, sadarlah. Aledongan, tanpa disadari ho, jumo dan doho, menggunahon pikiranmu daripada haporsiamu, ido saulahu mendebu. Kalau cocok ke pikiran nak maralo kan? Ingat amang inang, persepsi tak pernah sama. Yang dikatakan oleh satu tubuh terdiri anggota itu bukan sebetulnya cara pandang. Cara pandang tak pernah ketemu. Bagi saya adalah talenta inang apa, tolong itu disatukan menjadi kekuatan pelayanan. Jadi talenta itu, keunggulan itulah yang disatukan. Jangan kalau punya keunggulan tetapi di pangasahon jual mahal, bukan itu maksudnya. Kalau Tuhan memberikan talenta kepada kita, bagikan satu sama lain untuk melayani yang sempurna, itu maksudnya ya.
Cara pandang itu gimana caranya? Satukan dengan kasih. Dan mungkin harus sarupa doa mangon. Ale kotong do holong rohaku tua mangon sumur dia penasida. Harus begitu prinsipnya. Selamat. Ayo dongan. Mulai sonari. Unak paksa. Kehendakmu. Tudonganmu. Ale sumur dia peibana. Haholongi. Dongamu perhalado doi. Keluarga di perhalado doi. Sepakat ya? Muda inang amang mengatakan ini tanpa kuasa Roh Kudus tidak mungkin melakukan. Jangan pernah mengandalkan pikiran, tapi andalkan iman. Itu kekuatan kita. Doa dan iman itu kekuatan. Tanpa itu nggak mungkin kita transform. Ya mang ya. Mari bergeser dari kehendak dunia menjadi kehendak Allah ya. Kita reform. Tuhan ada di sini. Di dalam hati ini, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Edit Ghali. Walaupun bukan Kristen itu, tapi spiritual juga itu. Apa artinya? Selama kita menjadi keluarga perhalado, tolong evaluasi. Lebih banyakkah membuat Tuhan tersenyum atau sebaliknya sedih? Mulai hari ini Mas Musatu berkata, bahagialah melayani ya. Kalau amang inang tidak bahagia melayani, rugi sendiri. Udah dikasih perhalado kok nggak bahagia kan itu kan? Padahal itu wakil Tuhan kan, co-kreator. Ale dong anak poso perhalado. Digay parohaho. Potensial do pondok kelapa luar biasa. Tinggal nanti bagaimana kombinasinya bang ya. Selamat pagi. Pagi semangat. Jadi perlu ditransform. Yang kedua, amang inang, hati-hati. Orang Kristen disebut namanya already, not yet. Sama-sama. Already, sama-sama. Already, not yet. Not yet. Not yet ya. Katakan, hai sahabat. Kalau diajukan pertanyaan, sudah selamatkah engkau? Dia katakan sudah. Masuk surga kah? Sudah. Amang inang, kenapa dikatakan already? Dosa kita dari nenek moyang kita telah dipulihkan. Tapi coba pegang tangan. Tetapi sama-sama. Tetapi kita sekarang masih hidup dalam tubuh yang lama. Dosa nenek moyang kita sudah diampuni, tapi kita masih daging yang lama, maka perlu dijaga supaya terbarui kan? Itu maksudnya bang ya. Dosa itu sudah, tapi kalau kita misalnya marah dengan orang, kan dosa juga kan? Maka harus perbaharui kan itu kan? Gampang melihatnya. Bagaimana kita ikut Tuhan dan ikut Tuhan? Baca saja itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Tidak do parbueli daging. Dari mana kita tahu sudah transformasi? Ya kita hidup dalam kuasa roh. 92 roh kan Galatia 5 ayat 22-23. Ada semua amang inang di Alkitab. Tinggal berdoa, renungkan, lakukan. Berdoa, renungkan, lakukan. Selamatlah kita kan. Dimanapun harus terpancar itu kan. Dimanapun inangnya harus terpancar. Jadi kenapa kita harus dipulihkan? Karena kita already, not yet. Artinya yet not yet itu maksudnya ini mau diperbaharui. Maka HKBP disebut namanya, katakan Ecclesia sama. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Sudah dibaharui tapi terus diperbaharui. Tidak ada kata stop. Jadi kalau dikatakan sudah bertobat saya, tidak boleh hanya sekali bertobat. Terus menerus. Ya mengenangnya? Maka harus berjaga-jaga kita. Luar biasa ini tahun ini transformasi. Bukan transformasi maksudnya bentuknya manginangnya, tapi inner transformation dari dalam mempengaruhinya. Coba kita baca dulu not sama-sama, arti sama-sama. Arti coba already sama-sama. Already artinya Allah telah memindahkan orang percaya dari zaman lama ke dalam zaman baru. Artinya dosanya telah ditebus. Coba kita baca Galatia 1 sama. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita
untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Sudah dulu, tapi sekarang tubuh yang lama kan? Maka kita masih perlu perjuangan, namanya not yet, ya. Apa artinya sama? Meskipun orang percaya telah menjadi bagian dari zaman baru, tetapi mereka tetap hidup dengan tubuh di zaman lama. Ada daging dan pikiran belum sepenuhnya memuliakan Tuhan. Tubuh zaman lama artinya manusia sadar telah ditebus dosa turunannya, tetapi mulut dan pikirannya menjadi hukum kebenaran hidupnya, membelenggu iman percaya dia telah diselamatkan. Hukum kebenaran pikiran dan keinginan daging itulah yang hendak terus ditransformasi. Kita baca di bawah sama-sama. 1 Korintus 1 ayat 20 menunjukkan bahwa Allah menganggap hikmat dunia sebagai kebodohan. Hikmat dunia ini mengesampingkan Allah dan menjadikan manusia sebagai apa itu? Kehendak pikiran dan jasmani itu perlu kita perangi. Kehendak pikiran dan jasmani. Pikir rasional tanpa spiritual suka menghakimi. Coba katakan, hale dengan rasional tanpa spiritual egois, suka menghakimi. Rasional dasarnya spiritual menjadi berakal budi. Hikmat dari surga. Di Korintus ya. Yakobus juga. Selamat pagi. Pagi, semangat. Selamat siang. Siang, Kunjungan. Selamat siang. Siang, kunjungan. Oke, coba salaman lagi, salaman dulu. Aleluya. Transformasi HKBP. Bukan metamorfosis. Perubahan bentuk. Tapi rohaninya mempengaruhi perasaannya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Bukan si paradigm itu kan yang berubah kan pikirannya, bukan, tapi inner transformation datang dari dalam, dari kebatiniah. Berarti kan roh itu kan Pengkhotbah 12 ayat 7 kan, itu yang menggerakkan. Kemudian dari mana kita tahu inang kita sudah transformasi? Saya membuat itu ada 5. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu. Kenapa dia? Tepuk tangan dulu kali. Tepuk tangan dulu. Aleluya. Coba dulu. Aleluya. Ada 5 ciri perhalado dan keluarga yang sudah bertransformasi. Nggak bisa? Oh nggak ada ya? Coba kata begini, tangan begini semua. Oke. Ada 5, sama-sama ada 5. Dalam hidupnya selalu andaliman. Bukan pikirannya, tapi imannya mempengaruhi seluruh gerak hidupnya. Andaliman ya? Andaliman ya? Coba salaman lagi. Aleluya. Upaingot to. Nakin. Nga mengaku hoinang. Nga mengaku huamang. Umodang do. Pikiranmu sendiri. Dilohoko daripada hapor siam. Wah. Kita mau berubah ya? Berubah ya? Betul? Yang pertama kalau melayani dasarnya apa? Iman. Yang kedua, coba pegang hati. Dada. Perhalado dan keluarga dalam hidupnya, dalam pelayanan, dalam bekerja, hatinya suci. Hatinya suci, tulus, ikhlas. Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang merungut-ungut itu pertanda berarti hatinya belum tulus, belum ikhlas, belum suci. Coba salaman dengan lemah lembut. Lemah lembut.
lemah lembut, pelan-pelan. Salaman dulu, salaman. Alidungan. Bayas rohamda. Bayas rohamda. Dauma kamu tunggu tamang dah, inandah. Seperti apapun keadaan gereja kita, bersyukurlah ya. Tuluslah ya. Unang rohama buat, alai rohama ngalea. Ya. Unang rohama buat, alai roha ngalea. Tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Perhalado harus memiliki namanya mental surplus, mental berkelimpahan. Yang ketiga mainan. Yang ketiga, perhalado yang sudah tertransformasi selalu melihat segala sesuatu sisi positifnya dan berpikir positif. Semua situasi bisa kita lihat dari sisi positifnya, apa saja. Dimaki-maki orang, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Tapi hati-hati, mulut permuruk bela diri. Tuhan sendiri pun pernah marah. Jangan bela diri untuk yang negatif, amanginannya. Ya mang ya, jangan bela diri untuk hal yang negatif. Berjuanglah untuk hal yang benar. Mulai sunaria manginang, halubian idongat tamata bere. Moloinang sebagai istri tua amang, bereng mahalubian ni amang. Amang juga begitu ya. Demikian juga sama perhalado. Adong do bako-bako, tetapi jangan fokus kepada bako yang negatif itu. Fokuslah pada bako yang positif itu. Karena kita kan semua bersaudara kan. Kedua, kalau kita nasihati orang tidak didengar, jangan kecewa. Karena Alkitab berkata, "Audong, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan kehidupan." Tugas kita hanya dua, menanam dan menyiram. Jangan pernah paksa orang berubah. Kita sering kecewa, udah nasihati berapa kali kok nggak berubah. Emang bisa kita mengubah dia? Tapi kita bisa menasihati, yang mengubah adalah Tuhan. Selamat. Sebab katakan, alidungan. Mengrasa dia pe parumai di jabu. Takahela. Doru. Lapok-lapok mah. Di sini berlaku semua perhalado di gereja dimanapun ya. Sepakat nang ya? Iya. Ya, nanti datang lapor rumahnya. Ya, ada terima kasih, tidak ada pun terima kasih ya. Oke, betul ya? Coba pegang lidah. Tidak. Kalau berbicara penuh kasih, sama-sama. Kalau berbicara penuh kasih, meneguhkan, menginspirasi, menyemangati, dan membuat orang menjadi bersemangat ya. Saya boleh dikritik orang. Saya katakan, AKBP jangan budayakan mengkritik, jangan budayakan berdebat. Mengkritik itu mencari siapa yang benar. Berdebat itu mencari siapa yang benar. Tapi kalau berdialog, apa yang benar, komitmennya. Jadi kalau ada rapat di gereja kita, misalnya berita pembangunan, tolong saling dengar dan berlomba-lomba memperlancar, jangan berlomba-lomba mempersulit. Siapa ketua panitianya? Yang ketiga mainan. Yang ketiga, perhalado yang sudah tertransformasi selalu melihat segala sesuatu sisi positifnya dan berpikir positif. Semua situasi bisa kita lihat dari sisi positifnya, apa saja. Dimaki-maki orang, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Tapi hati-hati, mulut permuruk bela diri. Tuhan sendiri pun pernah marah. Jangan bela diri untuk yang negatif, amanginannya. Ya mang ya, jangan bela diri untuk hal yang negatif. Berjuanglah untuk hal yang benar. Mulai sunaria manginang, halubian idongat tamata bere. Moloinang sebagai istri tua amang, bereng mahalubian ni amang. Amang juga begitu ya. Demikian juga sama perhalado. Adong do bako-bako, tetapi jangan fokus kepada bako yang negatif itu. Fokuslah pada bako yang positif itu. Karena kita kan semua bersaudara kan. Kedua, kalau kita nasihati orang tidak didengar, jangan kecewa.
Karena Alkitab berkata, "Audum, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan kehidupan." Tugas kita hanya dua, menanam dan menyiram. Jangan pernah paksa orang berubah. Kita sering kecewa, udah nasihati berapa kali kok nggak berubah. Emang bisa kita mengubah dia? Tapi kita bisa menasihati, yang mengubah adalah Tuhan. Selamat. Sebab katakan, Aledongan. Mang nasa mo dia pe parumay di jabu. Akahela. Doru. Labok-labok mah. Di sini berlaku semua perhalaan di gereja dimanapun ya. Sepakat nang ya? Iya. Ya, nanti datang lapor rumahnya. Ya ada terima kasih, tidak ada pun terima kasih ya. Oke, betul ya? Coba pegang lidah. Tidak. Kalau berbicara penuh kasih, sama-sama. Kalau berbicara penuh kasih, meneguhkan, menginspirasi, menyemangati, dan membuat orang menjadi bersemangat ya. Saya boleh dikritik orang. Saya katakan, AKBP jangan budayakan mengkritik. Jangan budayakan berdebat. Mengkritik itu mencari siapa yang benar. Berdebat itu mencari siapa yang benar. Tapi kalau berdialog, apa yang benar, komitmennya. Jadi kalau ada rapat di gereja kita, misalnya berita pembangunan, tolong saling dengar dan berlomba-lomba memperlancar, jangan berlomba-lomba mempersulit. Siapa ketua panitianya? Ya, Amangnya, Amang harus sungguh-sungguh terus berkomunikasi ya. Kita doakan Amang ini. Akapar Karejo relasi CSR boleh juga ya. Ada CSR asal untuk yang benar ya. Boleh juga ya. Ya kok apalah digunakanlah sumber daya semua kan itu kan. Akadainan na Karejo bekam proposal ajo kamu tuh CSR kan itu kan. Jalan itu ya. Cocok Amangkan. Oh iya. Nah, seperti itu. Kalimatnya jaga kan itu kan. Nah yang terakhir Amang Inang, kalau kita berbuat adalah hendaklah berbuat lebih dari yang diharapkan. Sama-sama berbuat sama berperilaku surplus sama-sama. Berperilaku surplus. Unang minus. Unang terlebat tu pesta. Unang terlebat tu gereja. Unang terlebat matiting. Gabe batu sandungan. Ini kedua kali kita pembekalan ya. Tolong Amang Inang harus berubah. Berubah ya. Berubah ya, salam. Alidungan. Alay memang. Udang do berubah buber. Kecerian itu muncul lah ya. Itu kata kunci. Jalan bubereng, wajah kafe bubereng, awet muda terus. Hati-hati, orang yang suka marah nggak bisa dibohongi, cepat tua. Parhalado yang terus memperbaharui dirinya. Satu, hidupnya sama. Andalkan iman. Sepakat inangnya? Kalau diberi kamu pojok rohamuna martangiang. Ada maksud Tuhan di sini, harus begitu. Di kantor, nang ranek jabatan, unang muruki bos. Badenggan parangen, badenggan kinerjamu, nanti akan datang kepercayaan. Kalau ingin uang, jangan pikir parjolo ro parbudi mula, itu namanya taulada. Kenapa? Orang lebih percaya pada pesta di gereja. Kamu panitia. Soto ngadong. Langsung di Tabunihon, di konsistori. Hati-hati nani. Oh jangan deh, jangan. Tulus sampai ke situ pun Amang Inang tolong kita jaga. Ya, tolong kita jaga. Angkor wasi Inang dan oleh parjolo. Alai oleh siap kamu sifatna ikut pajolo kalahido. Itu sifat pelayan. Inangnya siar rohat ta ikonido parjolo pas duna sida menghormati kita percamamu songona udang mungkin au parjolo mangsa parhalado alai sa sifat ta parhalado ke songonido melayani. Selamat pagi semangat. Jadi Amang nalimo mata perbaharui Amang dah siap. Satu apa tadi apa? Sama-sama ulang sama-sama
hati suci. 3. Berpikir positif. 4. Berbicara penuh kasih. 5. Memberi surplus. Tulus ikhlas. Mental surplus. Mental berkelimpahan. Mulai hari ini haram hukumnya mengeluh. Mengeluh. Di memori kita ada sifat mengeluh, tapi tahan itu, terus langsung diganti bersyukur. Ada maksud Tuhan di baliknya. Managing self ya, menang merungut-ungut. Karena rugi sendiri. Rugi sendiri. So sama, mari dia baca. So ho sama. So Ungut-ungut bipaso, so ungut-ungut bipaso, ho mau paso sari kami. Oke, ada di awal tadi 5 bagaimana mengingat jangka panjang. 1. Review. 1. Mendengar. 1. Harus kita ingat itu. 1 apa? Mendengar. Yang kedua. 3. 4. 5. Kita ulang. 1 apa? 2. 3. 4. Oke. Yang lalu biarlah berlalu. Hari ini kita berubah namanya dari demokrasi menjadi teokrasi. Mengubah kehendak Perhalado dan jemaat menjadi kehendak Tuhan. Jadi di gereja Amanginang belum memilih dewan unang voting. Ya musyawarah aja kan itu kan. Kedua, kalau dia terpilih, yang kedua itu langsung dibikin sekretaris. Ahita dohita kan? Jangan pernah berkata cocok tuawi. Dapat dulu pun aja tuh bulan ya, kan? Di politik doi, di gereja persekutuan do. Tetap harus bersama ya. Mengubah apa? Mengubah dari mana? Reformasi apa? Mengubah dari demokrasi menjadi ya. Artinya apa? Keinginan manusia menjadi kehendak Tuhan ya. Itu perlu kita ubah. Kemudian juga Inang, tolong kita ubah dari okumene eksklusif menjadi inklusif. Tahun yang lalu itu kan berbolak-bolak menjadi bersatu ya. Di Perhalado tolong jangan ada kelompok-kelompok. Misalnya kalau memilih dewan merapuk di lapuk. Jangan ya, jangan dibudayakan itu. Pilihlah memang yang tepat. Kan diskusikan aja kan, pendekatan aja ya. Ayah harus ributan di sini. Sila harus disikan. Di gereja tidak ada yang diribut, tapi memberi. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Siang. Kunjungan. Saya mulak. Oh, nala jalan. Kita berdiri semua. Saya mau ikut
kunjungan. Selamat siang. Kunjungan. Selamat sore. Para halado dan jemaat diperbaharui. Selamat malam para halado dan jemaat bahagia. Selamat pagi. Siapa kita? Serek Maroha. Siapa kita? Serek Maroha. Siapa kita? Para halado dan jemaat HKBP Pondok Kelapa Serek Maroha. Hai sahabat. Kalau begitu, duduklah dan memberikan yang terbaik. Maka uang yang terbesar di kantong saya akan saya berikan ke dompet ini dan saya berikan kepada Ina. Kuasa dan dompet tidak kira dia. Inang berikan kepada saya titipan, saya kembalikan kepada Inang berkah. Ada yang mau lagi? Coba tepuk pundaknya, ale dongan. Melayani, kepercayaan doya. Jadi unang alani hepeng Anda, sudah doh kita butuh hepeng, tapi bukan itu yang menggerakkan kita, bukan nilai itu ya. Kedua, pegang kepala, hormat. Coba katakan, ale dongan. Nomor 2, butuh do dihormati. Alai persoalannya, molo gila hormat, murado tersinggung. Alkitab berkata, janganlah gila hormat. Janganlah minta pujian. Kalau melayani, tuluslah. Biarlah kemuliaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Mudah mengatakan ini, tapi perlu doa terus menerus. Ayo duduk ada bukan? Semua manusia secara psikologi butuh dihormati. Saling menghormati, di gereja dihormati, mulai ate, nafsu dihormati, tetap kasih ya mang ya. Harus lewat kita beyond, transcendental, transformasi ya, transform, harus melampaui spiritual. Kita mau amang, butuh donadon, ayat apa? Jolo mamatus onom tulu ima transformasi kita. Kita baca bersama, sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya? Kalau kita adalah mencari kerajaan Allah, 3 karakternya, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. 3 indikatornya. Adong hasit tongan, adong damai, adong lasirwat, tapi dan hasit tongan siya huto. Hasit tongan siya Tuhan. Beda mang ya. Ada kebenaran, ada di bawah ini. Jadi kita harus menghidupi ini, baru kita bahagia. Dahulukan Tuhan, kita melayani dengan sempurna, kebahagiaan akan dapat amang ya. Sepakat ya? Tepuk dulu pundaknya. Lindungan, Rabu mabdiki, damai rohaku, terus somai. Oh iya, harus diperjuangkan. Makanya namanya Eklesia Reformata Semper Reformanda. Dibaharui dan terus diperbaharui. Itu prinsip. Berjaga-jagalah. Karena dunia ini kan adalah jahat ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Latihan ya. Tidak ada orang hebat yang ada yang terlatih kan. Jadi amang, tolong jangan membuat motivasi hidup kita uang dan hasangapon. Alai parjolo ma haraja di bata puasa, molo parkarejo, molo parjolo haraja di bata kualitasnya excellence. Maka dipercaya dia jabatan, naiklah honor kan. Itu maksudnya. Sempurnakan dulu, maka kepercayaan akan datangkan naik kelas lah kan itu kan. Jadi bukan karena uang, apalagi karena parkarejo amang kan. Dahulukan karya kan, yang lain akan mengikuti. Selamat pagi. Pagi. Amang inang, menurut pedoman, saya sudah baca buku pedomannya, ada 4 yang perlu kita perkuat di HKBP Pondok Kelapa. Disebut namanya 4 pembaruan. Tapi sebelumnya, bagaimana kita membangun komunikasi sama-sama? Bagaimana kita membangun komunikasi sama-sama? Sama-sama. Bagaimana membangun komunikasi? Untuk membangun persekutuan,
Ada tiga. Yang pertama, komunio. Sama-sama, komunio. Komunikasi itu amanginang dari kata komunio, persekutuan. Jadi kalau kita berbicara membangun persekutuan, jangan saling melemahkan. Suami istri pun begitu di rumah ya. Kita amang laki-laki jangan dominan kepada inang. Kita harus mengerti kalau perempuan ini katanya sedari 20.000 hadis 7.000. Jadi mau lemak katanya sudah tak bigi. Kita mau namang dah sabar ya. Wanita lebih suka didengar ya. Memang begitulah ya, harus sabar ya. Sabar. Aleyama, sama-sama aleyama. Mau lemak katanya inang. Labok ko mengalusi. Bigi dengan empati. Jadi yang pertama kekuatannya apa? Komunio. Kalau berbicara adalah membangun apa? Persekutuan. Apa yang menghancurkan persekutuan? Saling melemahkan. Apa yang membangun? Saling menguatkan. Mudah teorinya, tapi aplikasinya selama hidup amangnya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Lebih bagus jangan bicara daripada menyakiti. Diam itu emas, bila mana itu menghindarkan konflik. Katakan yang benar kalau benar. Tar dulu kebenar dari mana dulu? Dari utuh-utuh atau pertondion? Kalau pertondion teruskan, dari utuh-utuh jangan. Nanti konflik ya. Harus dibedakan amang kebenaran yang mana ya. Nah kemudian yang kedua, tolong amanginan kalau berkomunikasi emosionalnya tinggi. Tatu si jodongan, naking ado profil kan? Sudah ada mainan ya? Aduh tipina, performer do, translator do, integrator do, mana entrepreneur. Tiuk pamui nangi pakai hamu tik jari Selasa sermon. Rabu ya? Itu cara. Coba kita baca. EQ tinggi sama-sama. EQ tinggi. Apa aplikasinya? Sama-sama Matius 7:12 sama-sama. Segala sesuatu yang kamu ingin kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu namanya kecerdasan emosional. Sekarang ada juga namanya conversation intelligent quotient. Conversation intelligent quotient. Ternyata berbicara itu harus cerdas. Coba kita baca apa? Kolose 4 sama-sama. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Alkitab itu dahsyat ya, mencerahkan kita semua. Ini adalah cara membangun komunikasi. Oleh karena itu, mari ketawa tanpa alasan. Kemudian, bagaimana kita supaya terkontrol hidup kita? Saya menawarkan ada 3 cara. Yang pertama disebut namanya dichotomy of control. Coba salaman dulu. Harus salaman supaya ingat. Salaman dulu. Goyang. Hei sahabat. Mulai sekarang. Sadarlah. Milikilah kecerdasan. Dichotomy of control. Artinya ada yang bisa dikontrol, ada yang tak bisa dikontrol, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tak bisa dikendalikan. Perkataan orang kepada kita namanya tidak bisa dikendalikan. Sudah. Tapi saya bisa kendalikan respon saya terhadap itu. Ini cerdas ini kan? Perkataan orang tak bisa kita kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menyikapinya. Maka dikatakan masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Responnya selalu positif. Teorinya mudah, aplikasinya terus-menerus ya. Kita sudah nangkap kan? Sama-sama, dichotomy of control sama-sama. Kenapa? Karena ternyata kita kan tak bisa mengubah orang, hanya Tuhan kan? Coba kita baca 1 Korintus 3:6 sama-sama. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kedua menanam dan menyiram firman Tuhan. Yang mengubah itu adalah Tuhan. Supaya energi kita keluar, mari kita berdiri lagi. Ya, ketawa tanpa alasan. Ya. Mari berdiri semua ya. Supaya energinya, endorfinnya keluar. Tangan di depan. Oke semua ya.
Mencapai sesuatu harus kerja keras, gitu kan? Ho ho ho, ho ho ho, oke, ho ho ho, ho ho ho, hi hi hi, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, ho hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi, ha ho ho ho, hi hi hi, ha. Yang ketiga nanti salam ya, ho ho ho, hi hi hi, ha ha, ho ho ho, hi hi hi, ha ho ho ho, hi hi, salaman. Suaranya sekali latihan vokal ini. Ho ho ho, hi hi hi, ha ha ha, ho ho hi hi ha ha, ho ho hi hi ha. Selamat. Coba ho ho ho, hi hi ha ha ha, ho 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 hi hi. Selamat. Aledaman, moloci si majujungmu, dua ubakna. Kalau masuk angin, makan tablet. Tapi kalau stres, berdoa, temannya tertawa. Oke, terima kasih tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, coba kita baca. Yang kedua disebut namanya apa? Premeditato molarum, sama-sama. Premeditato. Kalau ada masalah, siap yang paling berat masalahnya hadapi, itu masuknya. Siap. Siap. Terhadap masalah terbesar. Jangan masalah membelenggu kita. Jangan masalah. Karena Tuhan kan rancangannya pada sejahtera kan? Latihan, latihan. Yang ketiga, fokuslah kehidupan yang selalu baik. Kalau ini kita lakukan dengan doa, dibiasakan hidup ini adalah kesempatan berbuat yang terbaik ya. Satu apa tadi? Coba sama-sama. Satu apa? Intinya apa ini Amang? Membedakan mana yang bisa dikontrol, mana yang tak bisa dikontrol. Harus sadar itu. Segala sesuatu dari luar nggak bisa kita kontrol, tapi diri kita bisa mengontrol cara pandang kita. Yang kedua, siap menghadapi risiko terbesar ya, karena Tuhan selalu bersama kita. Yang ketiga, fokuslah pada kehidupan yang selalu kebajikan. Kebajikan ya. Di pesta, di gereja, di pasar, di jalan raya, disenggol orang, maafkan dia. Jangan turun ambil helm. Hati-hati. Oh iya, itu fakta-fakta di lapangan kan. Itu kan masalah di lapangan itu. Jadi harus beda perhala doa KBP. Kan itu kan? Karena selalu apa? Anda lima, inang ya? Inang ya? Akadenang mau maronak pe, unang songgah ya ke pertiga-tiga. Enarka mau hoiden. Udah pindah aja deh mah. Tetap juga tampilkan di situ ada Tuhan ya. Sepakat Amang ya? Yang lalu biarlah. Nah, program kita tahun 2025 adalah ada apa? Kita berdiri.
ada 5 tanda-tanda orang yang sudah tertransformasi. 1. Jangan ini. Coba berdiri, masih berdiri, berapa ya? Masih paturangan ya. Boleh dibuka catatan, boleh ya? Ya. Dipraktekkan ya dengan gaya tangannya ya. Oke, berhadapan-hadapan. Nah, yang pertama sharingnya adalah bajunya yang lebih terang di antara berdua. Lebih cerah ya, lebih cerah. Ya, kalau di sini lain lebih cerah ya. Ya, kasih tahu kepada hei sahabat perhalado dan keluarga. Katakan, hai sahabat perhalado dan keluarga. Ada 5 tanda-tanda perhalado yang sudah bertransformasi dan kita terus lakukan. Coba baju terang, katakan 1. Tunjukkan baju yang lebih terang. 1 katakan. Sudah 1. Ayo lihat baju yang terang mengatakan kepada baju yang gelap 1. Sampaikan. Ya. 2. 2. Ya, 3. 4. 5. Ulang. 1 apa? Sama-sama. 2. Hati suci. 3. Berpikir positif. 4. Oke, gantian. Ya, baju gelap. 1 apa? Hati suci. Anda di mana? Oke, katakan, hai sahabat. Itulah bukti. Karena kita baru dengar 2 kali 3 kali, masih di memori tipis. Caranya ulang-ulang ya. Sepakat ya? Ulang-ulang. Katakan, hai sahabat. Kalau ingin melayani, ada 3 iyat. Sama-sama, 3 iyat. 3 iyat. Coba 3 iyat. Pertama, harus ada hasrat. Antusias ya. Antusias. Yang kedua, ada syarat. Ada syarat. Nah, saya mau tanya dulu Amang Inang. Coba silakan duduk. Tuliskan dulu apa syarat menjadi perhalado yang benar. Silakan diskusikan. Jangan misalnya berduka tapi khotbahnya firman yang sukacita, kan bukan? Berhikmatlah ya. Boleh juga tapi hati-hati. Kemudian baru kita bisa menerapkan evaluating ya. Tingkat tertinggi manusia adalah ketika dia creative thinking. Dan berbeda ini. Kalau dia menilai orang itu, dia kombinasikan beberapa variabel. Pertanyaan, kita sekarang level mana ini? Coba kita hafal. 1 apa? Ya. Level pertama tadi apa, Minang? Menghafal. Sama-sama. Menghafal. Yang kedua? Memahami. 3. 4. 5. 6. Tingkat tertinggi adalah kreatif ya. Kreatif. Kreatif. Nah, Amang Inang sukses melayani. Sama-sama, sukses sama-sama. Sukses melayani sama-sama. Sukses melayani 20% kompetensi, 80% karakter. Amang 3 bulan pandai maragenda. Inang 3 bulan pandai maragenda, tapi karakter kalau nggak dijaga bisa jatuh. Coba ditulis, kompetensi bersifat linear. Ini kuliah karakter ini. Kompetensi bersifat linear. Makin lama makin dikuasai. Kompetensi bersifat linear. Pengetahuan keterampilan bersifat linear. Makin lama kita ulang-ulang, makin kita kuasai, itu maksudnya linear. Makanya kalau di perusahaan 3 bulan percobaan, kan bulan keempat diangkat, itu maksudnya. Karakter bersifat siklus.
Karakter bersifat apa? Siklus, bisa berubah karena keadaan sementara ya. Tak selama anak kita lemah lembut. Tapi karena situasi kan bisa berubah juga kan. Maka karakter ulang-ulang. Segarkan. Ecclesia reformata semper reformanda. Sudah dibaharui tapi terus diperbaharui. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita berdiri, kita nyanyi dulu. Silakan dulu kembali. Sekarang kita bicara kepemimpinan. Coba kita katakan kepemimpinan. Kepemimpinan. Dari kata leadership. Leader artinya pemimpin, sip artinya bahtera. Leader artinya pemimpin, sip artinya bahtera. Perhalado adalah leader di webnya. Perhalado adalah leader di webnya. Webnya adalah bahtera. Sepakat apa inangnya? Leader ya. Yang kedua, kalau ada di sini pemimpin di perusahaan, tolong ubah namanya kepemimpinan transaksional menjadi transformasional. Kalau di gereja, kepemimpinan transaksional isi no bayar iuran, molo keluarganya dibayar. Hak dan kewajiban sama, itu namanya kepemimpinan transaksional. Siapa yang melampaui target dapat bonus. Tapi kalau transaksional menanamkan nilai-nilai, bukan ke materi apa ya. Pertanyaan, kalau di gereja berlaku transaksional atau transformasional? Menanamkan nilai ya, nilai Kristen. Oke, ada mah, ale dongan. Kenapa kita dihormati? Kenapa tak dihormati? Ada namanya sumber harisma. Coba dibuka di bukunya Bang Inang, ada di buku. Kenapa orang tidak hormat dengan kita? Kenapa orang hormat pada kita? Setidaknya ada 9 yang membuat orang hormat dengan kita. Oh, 8 ya. Saya tanya dulu, Amang Inang hari ini percayakah dengan saya? Percaya? Apa yang saya katakan percaya? Coba tunjukkan, karena apa?
Karena apa? Kenapa? Karena saya menurut Amanginang apa? Apa karena menguasai atau apa? Karena semangat. Coba salaman. Aledongan. Salaman dulu. Aledongan. Amanginang percaya dengan saya karena Amanginang tanpa sadar merasa saya ahli di situ, expert. Jadi Amanginang kalau meragenda ikut lancar, itu masuknya. Orang hormat dengan kita bukan karena kita minta, tapi ada kekuatan dalam diri kita. Namanya expert power. Kalau di mana Solo itu Persia Jul Maala Jago Maredegan. Jadi yang pertama coba kita katakan, kalau ingin dihormati sama-sama. Tidak menjadi batu sandungan. Satu, milikilah spiritual power. Partordion. Dia beribana, Partordion menampilkan katanya, kalimatnya, perilakunya. Partordion, powernya di situ. Dan kalau mergek nasusuman, tidak pernah membedakan mana gereja, mana bukan gereja. Jangan mendua perhalado ya, tapi jangan kaku. Giliran di gereja serius, di luar bercanda-canda, itu bahaya tuh ya. jangan pernah ya. Tetap juga hadirkan Tuhan di mana kan? Omnipresent. Sama-sama Amanginang satu apa? Sama-sama spiritual power. Sama-sama spiritual power. Spiritual power. Yang kedua legitimate power. Silakan ditulis. Sah diangkat menjadi perhalado. Sah diangkat. Sah diangkat. Legitimate. Sah. Diririt. 2 tahun learning. Baru habiskan, itu namanya legitimate power, legitimate, legal. Ya, legitimate inangnya. Sah doang musuh kan? Sah kan? Diririt, di learning, baru namanya. Jadi kalau sudah dipanggil, jangan lagi tinggalkan inangnya. Sesibuk apapun kita, pakai skala prioritas. Kalau luar kota apa boleh buat, tapi kalau di Jakarta, utamakan pelayanan karena kita Tuhan yang memilih maknanya. Itu adalah panggilan, calling, bukan beban. Yang ketiga adalah kalau dia meragenda, dia mertiktik, dia berkhotbah, dikuasai sampai jet, namanya expert power, lancar, daksakot. Coba tepuk dulu pundaknya. Aledo ngaparhalado. Pundak dulu. Aledo ngaparhalado. Tepuk dulu. Aledo ngaparhalado. Selama parhalado huamang. Parhalado hoinang. Dia ada sakok martikting. Dia sakok marageda. Ingok ma. Gabe batu partu Tuhan doho damang do dainang. Kenapa? Tidak latihan. Latihan iya. Totalitas ya. Inangnya. Jangan anggap enteng, tapi juga jangan kaku ya. Seriuslah. Salah satu konsep ibadah serius penuh kecintaan. Kemudian juga yang keempat adalah integriti. Ado ngamang pandita melayani dengan benar, tidak ada pun tetap melayani dengan benar. Totalitas, intek utuh antara nurani, pikiran. Tulis dulu, integritas dari kata intek. Perlu perhalado paham ini. Integritas dari kata intek. Intek, utuh. Kan integral. Bilangan integral kan bilangan bulat kan? Coba, intek artinya utuh. Utuh hubungan suara hati nurani dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada 4 unsur inangnya. Utuh hubungan antara apa? Suara hati nurani, pikiran, perkataan, dari perbuatan. Siar rohana, siar tordina makatai, marpikir doh mengulah. Mulu bagian keuangan non, tikos-tikos dokutan sinyon. Adok maju dulu. Aledo ngapanitia. Manak tamu damang. Jaga integritas. Molomangan. Marisa. Siap katungi. Unak siap panitia. Harus jelas. Jangan ya.
Kumago keluar sakatung niba daripada masuk ke panitia ya. Anda di laporan verifikasi orang dinggan. Ya Bang ya. Yang lalu biarlah. Kemudian kenapa orang hormat dengan kita? Karena dia adalah teladan dalam perkataan dan perbuatan. Reference power. Disiplin. Citiruon. Dihafal, dilatih, dihafal, dilatih, dihafal, dilatih. Berbuahlah jadi berkat kepada jemaat. Tidak ada rugi inang melakukan ini ya. Yang ada untung. Reference. Kemudian juga transformasional. Nuraninya mempengaruhi pikirannya. Transform. Seperti tahun ini ya. Selalu ide-idenya luar biasa kan itu kan? Ide-idenya luar biasa dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap perkataannya dan juga diwujudkan dalam program. Yang terakhir adalah mental abundant power. Murah hati. Buas mangaleang di bagasak kolong. Buas. Jadi inang unak pangido hamu dihormati jolma. Aleta hamu luhom mohon gabi dihormati duhita walaupun bukan itu tujuannya. Dan oh ya, dikurangin aja. Yang di kanan itu ya. Ya, sama itu referensi ya, reference acuan. Coba kita hafal. 1. Ada 7 sumber pengaruh berhala di sama-sama. Ada 7 sumber. Coba dengan mantap. 1 apa? Oke, spiritual power. 2, Power. 3, Expert power. 4, Intellectual power. 5, Reference power. 6, Transformational power. 7. Mental power. Amang Inang coba dicontengin mana yang sudah kuat kita itu. Coba dicontengin dulu. Yang mana? Baru mana? Rendah hati, Amang rendah hati ya. Jadi masih ada 6 lagi ya. Betul ya? Ya, itulah gunanya hari ini pembekalan ya. Transformasi ya. Tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik ya. Oke, selamat pagi. Pagi, selamat. Yang terakhir, sebelum yang terakhir kita berdiri dulu, kita nyanyi dulu. Saya intinya, termasuk Amang kalau boleh reformasi di distrik, ketika khotbah itu semua jemaat bawa buku. Apa boleh buat? Kan transformasi kan? Iya harus itu. 1. Sermon juga ini perempuan ya. Perhalaan pertama tadi apa? Mendengar. Mendengar dengan serius ya. Aina godaan. Langsung berdoa. Begitu pilih berdoa, Tuhan konsentrasikan saya harus begitu. Edik kimartanya pejol mau lu marangan-angan. Selamat dulu, selamat. Ale dongan. Aku imah. Aku kimartania. Oh lu marangan-angan. Nah orang konti pribadi ya. Itu fakta itu. Benar nggak? Ya Mang ya. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua mencatat, yang ketiga Amang Inang renungkan. Iya. Pengalaman Amangnya. Betul itu. Renungkan lagi apa maksud Tuhan di sini? Apa maksud? Direnungkan. Yang keempat di-sharingkan. Yang ketiga tadi direnungkan ini. Apa maksudnya Tuhan di sini? Apa maksud firman Tuhan ini? Sama dengan transformasi, hati-hati menerjemahkan. Tidak perubahan bentuk itu, menurut Paulus, bukan karakter. Yang pertama tadi apa Inang? Untuk adik-adikku juga di sekolah berlaku juga nih Dek ya. Berlaku juga di sekolah ini. Karena Amang kan dari neuroscience. Yang pertama adalah disebut apa? Mendengarkan. Yang kedua, dicatat. Yang ketiga, yang keempat sharing. Kasih waktu beberapa menit untuk membagikan apa yang didapat. Termasuk di sermon perlu juga metode itu. Sharing. Nanti juga akan saya minta kita sharing apa yang didapat hari ini. Oh iya, apa boleh buat itu cara untuk membangun memori jangka panjang. Unak pelupa di Alkitab kan. Yang terakhir adalah lakukan.
Tidak hanya dikatakan, tetapi lakukan. Percayalah, kita pasti kuat daya ingatnya terhadap Alkitab dan juga pelaku Alkitab. 5 itu hasil penelitian. Pertama, dengarkan dengan serius. Jangan sambil pegang HP yang tidak ada hubungannya dengan pembicaraan. Jangan, kita kan menjadi panglima bagi diri kita. Self control harus tinggi mendengarkan firman Tuhan. Harus tinggi tingkat kontrol dirinya. Jangan diperintah orang, tapi perintah Tuhan melalui nurani kita. Yang pertama adalah disebut apa? Mendengar. Yang kedua, mencatat. inti-intinya. 3, 4, Sharing. 5. Pasti semua sermon diingat.